Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai studi kasus kami, yaitu perbandingan pengeringan microwave dan konvektif pada buah kiwi menggunakan perhitungan perpindahan massa. Adapun anggota kelompok 12 adalah sebagai berikut. Pada latar belakang ini, buah kiwi merupakan salah satu buah yang memiliki kadar air yang cukup tinggi, yaitu 80%, sehingga memiliki umur simpan yang singkat. Sehingga diperlukan metode pengawetan, salah satunya dengan metode pengeringan dengan menggunakan metode konvektif dan metode microwave. Nah, pada studi kasus ini dilakukan peninjauan literatur mengenai pengeringan pada buah kiwi untuk menentukan karakteristik perpindahan massa pada irisan kiwi, serta menentukan pengaruh kondisi penggilingan yang berbeda pada karakteristik perpindahan massa. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Kiwi merupakan buah golongan beri yang dapat dimakan, berbentuk oval dan berwarna coklat serta berambut, dan memiliki berbagai kandungan gizi yang penting di dalamnya seperti vitamin C, serat, mineral, dan sebagainya. Dan kadar air dari buah kiwi memiliki kandungan lebih dari 80%. Berdasarkan peninjauan terhadap studi kasus yang dilakukan, pada studi kasus kali ini digunakan dua teknik pengeringan. Yang pertama, teknik pengeringan microwave yang memanfaatkan gelombang mikro, di mana gelombang mikro ini disebarkan ke seluruh ruangan di dalam oven, kemudian dipantulkan oleh dinding-dinding di dalam oven yang diserap oleh molekul-molekul. Bagian dalam dari bahan tersebut akan dihangatkan saat panasnya itu bergerak dari bagian lapisan luar ke dalam. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengeringan konvektif, yaitu teknik pengeringan yang memanfaatkan aliran fluida untuk mengeringkan suatu bahan. Prinsipnya itu adalah adanya perbedaan antara tekanan uap air dari produk dan udara yang ditiupkan, sehingga air keluar dari bahan dan terbawa oleh udara panas. Selanjutnya, difusi massa uap. Pada proses pengeringan buah kiwi, perpindahan massa yang terjadi yaitu difusi massa uap air, di mana difusi ini merupakan perpindahan molekul gas dari konsentrasi yang lebih tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah, sehingga terjadi persebaran merata pada setiap bagiannya. Baik, selanjutnya materi dan metode. Untuk yang pertama yaitu bilangan Fourier, yang merupakan parameter waktu tak berdimensi dengan rumus sebagai berikut. Dan kemudian untuk difusivitas kelembaban, laju perpindahan uap air di dalam bahan dikendalikan oleh difusi uap air. Yang selanjutnya konsentrasi uap air di permukaan luar bahan ini akan menurun mendekati kesetimbangan dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu koefisien transfer massa yang menghubungkan antara perbedaan konsentrasi dan laju transfer massa dengan rumus sebagai berikut. Dan juga terdapat persamaan Arrhenius yang mempelajari pengaruh suhu terhadap laju reaksi kimia pada suatu bahan pangan dengan rumus pada sebelah kiri untuk pengeringan konvektif dan rumus untuk sebelah kanan untuk pengeringan microwave. Selanjutnya dihitung mengenai rasio kelembaban, di mana rasio kelembaban ini merupakan perbandingan kelembaban suatu bahan pada kondisi awal dan kondisi akhir, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Di rumus tersebut dapat disederhanakan untuk menghitung rasio kelembaban sama dengan A1 dikali B1, di mana A1 dan B1 adalah sebagai berikut. Metode yang digunakan selanjutnya adalah kadar air. Kadar air merupakan salah satu sifat fisik dari bahan yang menunjukkan banyaknya air yang terkandung di dalam bahan. Kadar air irisan kiwi pada pengering konvektif dan microwave menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana M0 adalah kadar air awal dan MT adalah kadar air akhir. Dan untuk waktu pengeringan dengan metode pengeringan konvektif dan microwave dihitung menggunakan persamaan seperti yang ada di slide, dengan L adalah ketebalan irisan kiwi, T adalah temperatur, dan P adalah daya pengering microwave. Nah, untuk metode selanjutnya itu mengenai perhitungan Biot number, itu menggunakan persamaan seperti yang ada di slide, dengan L adalah ketebalan irisan kiwi dengan satuan milimeter, dan T adalah temperatur dengan satuan derajat Celcius, dan P adalah daya microwave dengan satuan watt. Pembahasan mengenai perbandingan kelembaban dan konstanta laju pengeringan. Bisa dilihat di dalam tabel bahwa MR pada pengeringan konvektif yang tertinggi yaitu 1,0386 pada irisan kiwi dengan ketebalan 9 mm. Sedangkan yang terendah pada MR 1,0209 dengan ketebalan irisan kiwi 3 mm. Pada pengering microwave, MR tertinggi dan terendah berturut-turut 1,1520 dengan ketebalan 6 mm dan 1,1107 pada ketebalan 3 mm. Untuk nilai konstanta laju pengeringan pada pengeringan konvektif tertinggi dan terendah secara berturut-turut yaitu 0,0247 per menit dengan ketebalan 9 mm dan 0,0036 per menit dengan ketebalan 3 mm. Sedangkan pada pengering microwave yaitu 0,4333 per menit dengan ketebalan 6 mm dan 0,1423 per menit dengan ketebalan 3 mm. Dari hasil tersebut, konstanta laju pengeringan akan meningkat dengan meningkatnya suhu udara, daya gelombang mikro, dan penurunan ketebalan irisan. Selanjutnya itu bilangan Biot atau BI. Didapatkan nilai BI hasil perhitungan dan nilai BI dari literatur tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian nilai BI dari pengeringan microwave ini cenderung lebih tinggi daripada nilai BI pada pengeringan konvektif. Hal ini menjelaskan bahwa pada pengeringan microwave ini memiliki pengaruh resistensi eksternal yang lebih kecil daripada resistensi internalnya. Kemudian didapatkan juga nilai BI ini menurun saat terjadi peningkatan pada daya microwave, kemudian peningkatan suhu, serta peningkatan ketebalan dari irisan kiwi itu sendiri. Darvishi et al. 2018 melakukan uji statistik
dan didapatkan bahwa peningkatan daya microwave ini memiliki pengaruh yang paling besar terhadap nilai biot dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai difusivitas kelembaban bisa dilihat pada tabel. Dalam tabel, difusivitas kelembaban pada pengering konvektif tertinggi dan terendah berturut-turut yaitu 5,96 kali 10 pangkat negatif 5 meter persegi per second dengan ketebalan 9 mm dan 1,41 kali 10 pangkat negatif 5 meter persegi per second dengan ketebalan 3 mm. Sedangkan pada pengering microwave, nilai difusivitas kelembaban terbesar pada pengering microwave berturut-turut yaitu 2,62 kali 10 pangkat negatif 7 meter persegi per second dengan ketebalan 9 mm dan 5,92 kali 10 pangkat negatif 9 meter persegi per second dengan ketebalan 3 mm. Dari data tersebut, DM microwave lebih besar dibanding dengan pengering konvektif. Hal ini dikarenakan daya gelombang mikro menyebabkan suhu yang lebih tinggi untuk perpindahan panas dibandingkan dengan pengering konvektif. Baik, selanjutnya koefisien transfer massa. Berdasarkan literatur, nilai koefisien transfer massa pada pengeringan microwave yaitu sebesar 5,64 hingga 6,2 kali 10 pangkat minus 5 meter per sekon, sedangkan untuk pengeringan konvektifnya sebesar 1,93 hingga 4,95 kali 10 pangkat minus 7 meter per sekon. Sedangkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan, nilai koefisien transfer massa pengeringan microwave yaitu sebesar 0,63 hingga 5,63 kali 10 pangkat minus 5 meter per sekon, dan untuk nilai pengeringan konvektifnya sebesar 1,88 hingga 5,19 kali 10 pangkat minus 7 meter per sekon. Dari data tersebut diperoleh bahwa nilai koefisien transfer massa pada microwave lebih besar dibandingkan dengan pengeringan konvektif. Nah, dari data tersebut juga diperoleh bahwa peningkatan koefisien transfer massa ini sebanding dengan ketebalan irisan, karena pada permukaan irisan QI tersebut akan banyak bagian yang terbuka sehingga difusi uap air yang keluar akan meningkat selama proses pengeringannya berlangsung. Nah, seperti yang terlihat pada slide merupakan diagram pengaruh kondisi pengeringan terhadap waktu pengeringan dengan metode pengeringan microwave dan konvektif pada irisan kiwi. Waktu pengeringan diperoleh dari data pengeringan konvektif itu berkisar 90-604 menit. Dan untuk metode microwave itu waktu pengeringannya berkisar 4-23,5 menit. Sedangkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan, waktu pengeringan pada metode microwave itu sebesar 4,8-32,7 menit, dan waktu pengeringan dengan metode konvektif itu berkisar 120-588 menit. Meskipun hasil akhir yang didapatkan tidak tepat sama, namun waktu pengeringan hasil perhitungan dan literatur ini menunjukkan bahwa dengan waktu pengeringan pada metode microwave 10-49 kali lipat lebih rendah dibandingkan dengan waktu pengeringan metode konvektif. Hal ini disebabkan karena pengeringan dengan gelombang mikro menyebabkan suhu lebih tinggi akibat kekuatan pendorong yang lebih besar untuk perpindahan panas dibandingkan dengan metode pengeringan konvektif. Pengeringan microwave menghasilkan waktu pengeringan lebih singkat karena koefisien perpindahan massa lebih tinggi dibandingkan dengan pengeringan konvektif. Nah, berdasarkan data literatur juga didapatkan bahwa ketebalan irisan kiwi 9 mm itu menyebabkan peningkatan waktu pengeringan sebesar 71-200% untuk pengeringan konvektif, 9,8-69% untuk pengeringan microwave. Hal ini disebabkan karena ketebalan irisan mempengaruhi waktu pengeringan pada metode konvektif dan metode microwave. Jika tebal irisan bahan meningkat, maka waktu pengeringan juga lebih lama karena penguapan air lebih lambat. Selanjutnya itu ada energi aktivasi, di mana energi aktivasi hasil perhitungan dan literatur ini memiliki perbedaan yang signifikan khususnya pada energi aktivasi difusivitas kelembaban pada pengeringan konvektif dan energi aktivasi pada transfer massa pada metode pengeringan microwave. Kemudian nilai energi aktivasi pada pengeringan metode microwave ini cenderung lebih rendah daripada energi aktivasi pada metode pengeringan konvektif. Hal ini menyebabkan difusivitas dan transfer massa air meningkat pada proses pengeringan pada metode microwave. Kemudian energi aktivasi yang rendah ini menyebabkan energi yang dibutuhkan untuk memecah ikatan pada molekul air yang dibutuhkan itu rendah, sehingga air dapat mudah keluar dari irisan QI tersebut. Kemudian pada pengeringan metode konvektif, energi aktivasi pada difusi kelembaban dan transfer massa semakin menurun seiring meningkatnya ketebalan irisan kiwi. Kemudian pada pengeringan microwave, nilai energi aktivasi pada difusi kelembaban mengalami penurunan juga seiring bertambahnya tebal irisan. Sedangkan pada transfer massa, nilai energi aktivasi mengalami kenaikan seiring bertambahnya tebal irisan.
Baik, selanjutnya kesimpulan pada studi literatur kali ini yaitu difusivitas kelembaban dan koefisien perpindahan massa meningkat seiring dengan ketebalan sampel, pengeringan suhu, dan juga daya microwave. Pengeringan microwave menghasilkan waktu pengeringan yang lebih singkat yaitu hanya 4-23,5 menit karena koefisien perpindahan massanya lebih tinggi dibandingkan dengan pengeringan konvektif yang memakan waktu hingga 90-604 menit. Selain itu, energi yang diperlukan untuk memicu proses perpindahan massa lebih rendah dibandingkan dengan energi aktivasi kelembaban difusi. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan.